ada nggak sih orang yang kenal dirinya di sini nih? Ya gitu. Seringkali kita menanya sama ya orang lah. Mbak Kolbi ini kan gitu. Ketika saya nanya, kamu siapa? Jawabnya apa? Saya Kolbi. Enggak, saya nggak nanya nama kamu. Kamu siapa? Saya orang Kalimantan. Saya nggak nanya asal kamu. Kamu siapa? Jawabnya lagi, saya di Bandung kerja di Bawaslu. Saya nggak nanya tugas kamu. Kamu ini siapa? Ini ketika kamu siapa, nggak ada yang benar jawabannya. Saya nggak nanya nama kamu siapa, nggak nanya ibu kamu siapa, nggak nanya kerja kamu siapa. Saya nanya kamu siapa. Ternyata nggak ada yang tahu. Adapun yang kita lihat ini jasadnya, ya kan gitu. Orangnya putih, cantik, lucu ya. Terus iya, nah itu kan jasadnya, dan itu tidak mengidentifikasikan diri Anda kan gitu. Nah ini saya akan kembali kepada pemahaman tentang diri kita sendiri. Kita ini sebetulnya siapa? Ya karena zat manusia itu sendiri kan sesungguhnya ada di dalam diri kita. Jasad kita ini casing namanya, bungkus. Ya, hanya bungkus saja, dan bungkus ini sesungguhnya adalah fasilitas-fasilitas yang Allah berikan dari mulai mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, darah, jantung. Itu semuanya adalah sebagai fasilitas-fasilitas, sebagai kendaraan untuk diri kita yang kita tidak tahu. Dan semuanya bekerja sesuai dengan perintah diri kita juga. Nah itulah makanya yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah ketika mengatakan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan setelah bentuknya kusempurnakan, sudah ada mata, ada telinga, dalam artian begini, secara embriologinya bahwa ketika manusia itu sudah ada bentuk mata, bentuk tangan, jadi sudah memisah ya, udah 5 kelihatan, kelamin udah kelihatan laki perempuan, itu menjelang usia kandungan itu 4 bulan, kata dokternya begitu. Artinya setelah bentuknya sempurna. Sebelum itu seperti apa? Zigot itu bentuknya, pernah makan bakso enggak? Nah, bentuk kita tuh dulunya itu bentuknya kayak bakso, kayak daging digiling, dikembelin, nggak ada bentuk apa-apa. Nah situlah sel-sel janin itu berkembang perlahan-lahan. Itu ada bagian ini yang jadi telinga, ya menjadi telinga, yang jadi mata, yang jadi kaki, semuanya baru setelah 4 bulan baru berbentuk manusia. Gambar manusianya sudah kelihatan. Nah baru di situ Allah meniupkan wa nafakhtu fihi mirrahu, dan disitulah zat kita ada di situ. Yang disebut dengan roh itu adalah zat kita yang ada di dalam jasad ini. Jadi artinya sebelum kita dimasukkan ke dalam jasad ini, jasad kita masih nyambung nyawanya dengan nyawa ibu. Jadi kita belum punya roh, tapi kita makannya ya dari makan ibu. Nah setelah kita sudah dikasih nyawa, itu kita sudah independen, tetapi untuk makanan tetap melalui plasenta, melalui makanan ibu. Kalau ibunya makannya itu makan tempe, ya kita harusnya bukan tempe. Ibunya alkoholik, ya kitanya juga. Ibunya kegebalannya nonton dangdutan, nah kita juga ikut menikmati dangdutan. Nah buktinya begitu kita lahir,
masih 3 tahun sekali mendengar dangdut kita bisa niru, karena sejak kecil mula kita. Makanya kenapa anak-anaknya musisi itu ya jadi musisi juga, sebab sejak dalamnya itu darahnya mengalir dengan musik itu sendiri, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi nanti komposisi kita itu seperti itu. Selanjutnya gimana? Ketika kita lahir ke dunia itu kita hanya dibekali dengan 2 insting, yaitu emosi juga hanya ada 2, yaitu suka, nyaman atau tidak nyaman. Kalau nyaman kita tidur, kalau tidak nyaman nangis, disusuin udah kenyang ya tidur lagi. Sekian minggu lamanya seperti itu. Lalu baru mulai ada berkurang tidurnya dari 24 jam menjadi 23 jam, terus 22 jam, terus 20 jam, 18 jam, 15 jam, 12 jam, 8 jam. Makin tua lagi seperti saya ini, ya tidurnya 6 jam, 4 jam udah cukup. Tapi kalau usianya yang masih muda ya mesti 8 jam. Kalau usianya masih 12 tahun ya 12 jam tidurnya. Jadi makin tua tidurnya berkurang. Nah, nanti dari insting itu sendiri kita di dalam menjalani kehidupan, di situ ada bagian-bagian penting dalam diri kita sendiri. Bahwa kisah setan iblis yang menggoda Adam itu, kita sekalipun tidak mengerti tapi kita bisa merasakan bahwa di dalam diri kita ini ada 2 insting, namanya insting of survive dan insting of destruction, kata Sigmund Freud. Artinya quwwah hasanah dan quwwah syirirah, ada malaikat, ada setan. Jadi kita juga cenderung untuk merusak, tapi cenderung juga kita untuk mempertahankan hidup. Buktinya apa? Kalau kita marah suka mecahin piring nggak? Banting pintu nggak? Sama istri suka nampok nggak? Nah, itu ada gitu. Jadi ada insting menghancurkan, insting mempertahankan hidup, insting of love, insting cinta kebencian. Itu di dalam diri kita itu semuanya ada. Nah, kemudian secara jasad kita sendiri ini perlu ada pengontrolan semuanya, karena dalam diri kita ada satu pertarungan yang tidak pernah berhenti. Sampai detik terakhir kita melepaskan nafas terakhir itu masih dalam pertempuran. Kalau orang cerita mah ketika nazar itu masih ada setan datang menggoda, aku nih Tuhan. Ya, kalau iya setuju sama Tuhan, ya selesai, sudah. Su'ul khatimah akan gitu. Ya mudah-mudahan kita detik-detik terakhir jangan sampai kita kalah gitu. Tetapi oleh karena itu sejak awal kita harus mencoba selalu mempertahankan kebenaran ini. Gini, di dalam tubuh kita ini yang selalu perlu diperhatikan. Pertama, pikiran kita. Artinya dalam hidup ini ada yang kita pikirkan, ada kesan, ada pengaruh, ya. Kemudian juga kita punya mulut, kita juga punya hati. Hati kita merasakan. Coba kita kontrol. Kapan hati kita menyimpan dendam? Kapan kita membenci orang? Kapan kita pernah menghasut di orang? Ada orang warungannya laris, kitanya marah. Pernah nggak? Ada nggak anak tetangga dilamar orang, kitanya tersinggung? Ada nggak anaknya teman bisa sekolah ke luar negeri, kamunya marah? Itu hasut namanya. Ada orang susah, kita ikut iba, ya, ada toleransi.
Ada teman sakit kita datang ikut menyambanginya. Ada orang mati kita datang takziah. Ada orang bodoh ada. Itu semuanya adanya di dalam hati kita. Mulut kita apa? Semua pikiran-pikiran kita itu kan dikomunikasikan melalui mulut kita. Mulut kita akan menyatakan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Tetapi ada yang keempat, yaitu kebutuhan biologis kita. Perlu makan, perlu minum, ya kan gitu, perlu obat, perlu kawin, perlu ini, perlu ini. Banyak sekali, mungkin kalau itemnya kita kumpulin mungkin ribuan item kebutuhan kita ini. Semuanya harus memenuhi. Perut kepengen makan, dikirim ke otak, otak berpikir bagaimana cari duitnya, usahanya apa, bikin apa, dagang apa. Betul gitu nggak? Nanti kita dagang, ada hal-hal yang kesempatan kita curang, hati kita mengatakan jangan. Itu semuanya terjadi pertempuran yang sangat rumit sekali. Nah, kemudian pada dasarnya nanti ada namanya segitiga, yaitu dalam proses nanti ini semuanya lahir secara alami. Otak kita setelah lahir bisa meningkat gak? Meningkat kalau belajar, kalau enggak ya enggak. Perasaan kita juga sama, kalau tidak belajar ya kita seperti binatang juga. Anak juga dimakan sendiri. Ada ke binatang makan anak sendiri? Iya. Manusia ada nggak ya makan anak sendiri? Ada dimakan sendiri, anaknya kan nggak tahu. Itu kan karena demikian. Nah, bisanya pikiran kita menjadi cerdas, ada pembelajaran. Jadi Allah memberikan insting itu dasarnya seperti itu. Tetapi nanti perkembangannya ditentukan melalui proses iktisab. Makanya ghariza itu ada ghariza asliyah, ada ghariza muktasabah. Artinya insting yang diupayakan, dididik. Kalau kita dulu tidak pernah dicebokin orang tua, mungkin sampai sekarang kita nggak tahu cebok. Kalau orang tua tidak mendidik kita berbahasa, mungkin kita bicaranya kayak anjing juga, gonggong. Ya. Kalau kita tidak belajar dengan hati kita, mengenal norma-norma yang ada, kita yang menjadi ya primitif ya seperti itu. Semua dimakan, ular dimakan, semuanya dimakan. Nah, itu semuanya ada proses namanya segitiga itu, yaitu adanya murid, ada mursyid, dan ada manhaj. Kadang-kadang gurunya bagus, muridnya cerdas bagus, tapi manhajnya nggak bagus, sehingga akhirnya pendidikan bertahun-tahun tidak ada perkembangan, yang berbodoh baik. Muridnya bagus, gurunya nggak bagus, ya nggak tercapai juga. Gurunya bagus, muridnya nggak bagus. Gurunya syekh, falim, alamah dan sebagainya, muridnya on, tetap aja. Nah, sehingga itu terutama dari mana? Mursyid itu bukan hanya seorang guru saja, tapi juga orang tua, guru di sekolah, masyarakat. Itu semuanya akan memberikan nilai-nilai kepada kita. Nah, sehingga nanti dari mana datangnya kita? Sumpamanya satu emosi saja, emosi kita rasa takut saja, kita bisa sadar, karena takut ini apa namanya, emosi inti ya, rasa takut dan kecewa itu. Yang lain mah anak buahnya itu. Ya, rasa takut itu nanti muncul ragu-ragu, cemas, bimbang, ya kan, curiga. Itu juga anak cucunya takut gitu. Rasa cemas ya, artinya ada marahnya, ada segala macam gitu. Sekarang saya ingin mengatakan begini, bahwa sejak kapan kita punya keberanian terhadap diri kita sendiri, ada percaya diri. Artinya begini, apakah itu tumbuh dengan sendirinya ataukah memang ada pengolahan kita sesungguhnya yang membuat kita ini apa namanya, rasa takut itu dari mana?
waktu kita lahir jujur tidak pernah punya rasa takut. Waktu anak-anak kita masih bayi, hanya satu ketakutan kita, takut jatuh. Ya, kalau sudah dia akan menangis kalau dia rasa takutnya pengen jatuh. Hanya satu, takut jatuh. Nah, setelah kita besar, lalu kita banyak yang kita takuti. Dari mana? Dari orang tua kita, dari masyarakat kita. Saya mau cerita dulu. Saya menemukan binatang di bawah tumpukan bata, buntutnya itu ngejengat gitu tuh, gitu. Apa namanya? Kalajengking. Warnanya putih karena di dalam batas ya. Saya nggak tahu itu kalajengking itu. Saya main-mainin. Dan saya nggak pernah digigit, enggak ya, kantongin. Kan lucu, buntutnya terbalik-balik begitu tuh. Baru setelah ada kakak saya, Kang Sadia, yang di Sekal Babadan tuh, dia menjerit-jerit, mainan apa itu? Oh, gitu. Itu kalajengking berbahaya. Saya baru tahu, jadi ini berbahaya. Setelah berbahaya, itu punya racun, baru ada rasa takut. Jadi yang buatkan kita, siapa yang nakut-nakutin kita? Ya orang tua kita, masyarakat kita. Dulu kita nggak punya rasa takut kok. Nah, baru setelah takut, baru bisa digigit apa dia untuk dulu mangga kok. Nah, itulah persoalannya. Termasuk juga takut sama hantu. Nggak ada, kita dulu nggak pernah takut hantu kok. Orang tua kita yang mengajarkan hati hantu. Karena kita nggak pulang-pulang, udah malam nggak pulang-pulang, awas tuh ada sandakala aja tuh, wewe gombel. Ya sebetulnya sampai sekarang juga bapak saya yakin nggak pernah ngelihat wewe gombel kayak apa tuh. Tapi terbentuk rasa takut itu. Nah itulah. Jadi lalu sesungguhnya lagi, saya mau nanya, ketika bapak-bapak itu dikawal, seorang pejabat dikawal oleh bodyguard 5 orang bawa pistol, berani nggak dia pergi keluar? Ini karena ada bodyguard. Oke. Orang yang dulu dengan kesombongan intelektual tidak mengatakan apa itu sihir itu, bid'ah semuanya itu, apa itu semua bohong, itu setan, jin, nggak ada itu semuanya. Oke. Itu hanya kesombongan intelektual. Tetapi sudah terekam dalam pikiran dia rasa takut itu sebetulnya ada, cuman ya kesombongan aja. Nah, nyatanya ketika dia melewati kuburan, bulu romanya meremang-remang gitu. Perantang perintang, akhirnya balik lagi kok. Kenapa? Takut, katanya nggak ada. Jadi banyak kali orang mengatakan tidak ada, tapi ternyata takut juga. Nah, ketika dia rasa takut semacam itu, akhirnya ditemani oleh 10 orang bawa patromak 5, bawa genjering 5, lewat kuburan yang besar tuh. Patromak 5, genjeringnya 5, sama tola al-badruannya. Hilang nggak rasa takutnya? Hilang, karena merasa banyak temannya. Tapi hilangnya rasa takut itu palsu. Kepercayaan dia ada yang melindungi itu palsu sesungguhnya. Pengen tahu buktinya? Andai kan betul-betul ada macan, ini 10 orang yang ngawal dia pada lari nggak? Menyelamatkan dia nggak? Enggak kok. Ujung-ujungnya enggak. Tetap akhirnya yang menyelamatkan hanya Allah kok. Jadi dari mana rasa takut kita? Rasa takut kita itu sesungguhnya adalah karena kita merasa sendirian sebetulnya. Ketika kita banyak temannya takut enggak? Ya enggak. Jadi yang menghalau ketakutan kita karena kita merasakan ada orang lain yang bisa menolong kita. Ternyata itu palsu. Nah makanya selagi kita masih meyakini bahwa kita tidak pernah sendirian di dunia ini, kita selalu bersama Allah yang menolong kita, yang membela kita, maka tidak mungkin fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Waliullah itu orang kekasih Allah yang yakin kemana saja selalu bersama Allah, maka tidak mungkin ada rasa takut. Aina ma tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah.
menghadap kemana saja selalu wajah Allah yang ada. Ketika kita sendirian dengan siapa? Ya dengan Allah. Malah kita kemana saja ada dua malaikat yang selalu standby di samping kita, namanya Raqib dan Atid. Yakin nggak? Lah kenapa Anda takut? Karena Anda nggak yakin bahwa ada yang mendampingi kamu, kan gitu. Dan ya kurang yakin bahwa yang melindungi dirimu adalah Allah juga. Di sini kita terjadi terombang-ambing. Karena itulah maka secara khusus dalam surat Al-Kahfi ya, bahwa ketika kita berkumpul bertiga, tidak bertiga, tapi kita berempat. Yang keempat siapa? Allah. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ketika kita berempat, apanya berempat? Tidak, berlima. Yang kelima siapa? Allah. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisuhum. Wa min khamsatin illa huwa sadisuhum, dan seterusnya. Sekarang kita berapa? Ada 40 orang, enggak 41. Yang siapa? Ya Allah bersama kita. Jadi selalu ketika kita sadar selalu bersama Allah, maka tidak mungkin kita akan merasa takut sama sekali. Nah, kesadaran bersama Allah itulah sesungguhnya yang menjadi persoalan besar kita nih. Yakin atau tidak yakin? Kita beranggapan sudah yakin, ternyata belum. Banyak orang yang sebetulnya belum pinter sudah ngerasa, banyak orang yang belum benar ngerasanya sudah, ada orang yang belum kaya ngerasanya sudah kaya. Itu selalu kita oleh perasaan-perasaan kita yang tidak sesungguhnya semacam itu. Makanya salah satu menjaga supaya kita dalam keadaan sehat dan stabil, makanya pikiran kita dikawal. Jangan dibiarkan pikiran kita berselancar ke situs-situs yang nggak benar. Mikirin bininya orang lain, ngapain? Mikirin mobilnya orang lain, ngapain? Ya kan? Kayak kurang gawe aja sih. Ya bikin aja rumah kamu sendiri. Ada orang tetangga bikin rumah bagus, dari mana duitnya ya? Masa dagang tempe aja rumahnya bagus itu? Ngapain mikir orang lain? Nggak usah mikirin, segera di off aja ya, di skip ya, klik udah buang aja, ngapain gitu? Ya nanti bikin, ya bukan di skip ad ya. Ya di klik buang aja dah lah, jangan ke situ, ngapain mikirin, buang-buang waktu. Nah, pikiran kita yang bermacam-macam, kecurigaan, penasaran, pengen tahu, intervensi sama urusan orang lain. Begini, kita ini dalam menjaga pikiran kita dan perasaan kita seperti kita nonton bioskop. Pernah nonton bioskop? Orang nonton bioskop itu macam-macam tuh. Ada yang nonton bioskop, dia masuk ke dalam cerita, larut dengan pikiran dan perasaannya. Ceritanya sedih, ikut nangis, betul nggak? Karena nonton sepak bola tuh, karena nendangnya kurang begitu, akhirnya mukul-mukul goblok, seperti paling pintar sendiri, kan gitu. Kita larut dalam permainan itu, ya. Kita seperti kita menjadi pemain sendiri itu, ya kan begitu. Karena dia merengek-rengek meminta cinta gitu, ditolak, goblok, udah urusan apa nih? Kamu cantik kok, nggak usah ngomong banyak, udah ngantri loh, ikut komentarnya ngapain gitu. Itu bukan urusan kita kan gitu. Ada lagi yang nonton sama sekali tidak pernah masuk. Kenapa? Sambil makan kacang. Letak. Ya, nonton ya, tahu ceritanya, tapi dia tidak larut perasaan. Ya, oh cerita, iya terus ini, oh ini. Enggak. Yang lakonnya sudah lagi nangis, kita makan kacang aja. Ya kan? Yang kok baik gitu. Ada lagi yang separoh-paroh. Soalnya berangkatnya bawa pacar nih, sambil berpelukan, nggak tahu tuh
Nanti kadang-kadang ya dia nikmati pacarnya sendiri kan, pegang-pegang. Tapi nanti kita mendengarkan juga, nanti kadang-kadang ikut larut. Tapi akhirnya sadar lagi. Jadi separuh masuk, separuh keluar gitu. Ada yang sama di luar, ada yang masuk seterusnya. Nah kita juga hidup begitu. Dalam menonton kehidupan ada orang yang larut, ikut dalam penderitaan orang lain. Tetangganya suaminya galak, mukulin istrinya, dia ikut marah. Urusan apa nih? Akhirnya datang, ya udah minta cerai aja. Kamu gimana sih suami itu? Loh, urusan apa kamu? Yang diri masih cinta aja. Malah si istri itu senang dikebukin suaminya itu. Ada namanya itu mazhab sadisme. Dia merasa puas kalau dikasarin, malah kalau dilus-lus dia nggak suka dilus gitu, pengennya dikebukin dulu gitu. Ada, ya iya, kita ikut campur larut. Nanti ada orang ya nggak ada, artinya orang susah itu. Kapan kamu merasa nyaman hidupnya? Selalu larut dalam penderitaan orang. Berpartisipasi boleh, ya kan gitu. Orang susah, sedang sakit, kamu nggak usah ikut nangis, nggak usah. Ya tinggal cari duit gimana caranya, nggak aja patung teman-teman, tolong ada orang sakit, kan begitu. Ya kalau kita punya koneksi rumah sakit, ya telepon, Pak dokter ada orang sakit, tolong dah, biayanya nanti saya tanggung, kan gitu. Kan bisa saja, tapi kita nggak usah larut. Nah, saya kira seperti itu. Dalam kita itu pikiran kita semacam itu. Perasaan kita juga sama kita bimbing. Dan kebutuhan juga kita ada syariat namanya. Bahwa ini tidak boleh dimakan, ini boleh dimakan. Nipu orang nggak benar. Itu kita kebutuhan. Nah kebutuhan juga sama. Kalau kita tidak membimbingnya dengan benar, kita akan menghalalkan segala macam cara. Ya kan, di malam hari berdua dengan cewek, nggak ada orang lain, di puncak ngapain? Iya kan? Nah, ketika sedang hajatnya sedang memuncak, ketika di puncak syahwatnya, secerdas-cerdasnya orang kalau sedang bersahwat jadi goblok, dungu jadinya. Masa depan dia lupa, anak istri lupa, dan itu terjadi berulang-ulang. Nah makanya secara syariat kita dengan lawan jenis itu bukan tidak boleh berhubungan, silakan, ya kan gitu. Kita kerjasama, kita kenal, saling menghormati boleh, tapi jangan terlalu intim banget. Ya, menjauh tidak juga, mendekat enggak juga. Yang penting jaga jarak. Jauh juga enggak, dekat juga enggak, tapi ada jarak psikologis. Makanya Al-Quran mengatakan bukan wala taznu, tapi wala taqrabul azina. Jangan mendekati perzinahan. Itu maksudnya jaga jarak. Karena apalagi anak-anak muda, saya yang sudah kiai, yang sudah tua juga, kalau seandainya itu kita tidak jaga jarak, sangat mungkin sekali saya juga terjerumus ketika berintim-intim dengan seorang perempuan yang cantik jelita, mana tahan. Nah makanya jaga jarak aja dah. Nah itulah, jadi itulah bahwa kita ini di dalam hidup dunia ini tidak semudah itu. Untuk mengenali zat kita ini sampai sekarang belum jelas. Sibuk kita mikir kebutuhan, sibuk kita melihat orang lain, sibuk kita menyimpan dendam dan kebencian, sehingga kita jarang pernah merenungi diri kita sendiri. Nah, acara kita nanti di hutan 40 hari itu, kita ingin mengungkap sebetulnya kita ini siapa sebetulnya. Dan para ulamanya sekarang masih mempertanyakan nanti sholat Jumatnya di mana, kayak kacau ini begini. Nantinya bagaimana, hukumnya gimana, ngapain. Nah semua orang-orang itu kalau sudah mengenali siapa dirinya pasti akan jadi orang hebat.
dan pasti dia akan menjadi pembaharu. Dan semua orang-orang besar yang bisa merubah dunia umumnya keluar dari pertapaan. Percaya nggak? Semua. Saya tidak yakin ada orang hebat bisa melakukan perubahan yang keluar dari diskotek, nggak mungkin. Semuanya keluar dari pertapaan. Nabi Muhammad keluar dari gua Hira, Nabi Musa turun dari gunung Tursina, Nabi Ibrahim dari padang pasir, Nabi Muhammad dan Nabi Idris dari lautan, dari hutan, Nabi Khidir dari lautan, Soekarno dari digul, ya, Nabi Yusuf dari penjara, sama. Jadi Nabi Yusuf dan Bung Karno dan pemimpin yang lain, apa Napoleon Bonaparte, apa Alexander the Great, itu juga sama. Uzlah sukarela atau uzlah dipaksa. Nabi Yusuf memilih dipaksa. Qala asijnu ahabbu ilayya mimma lumtunani. Lebih baik aku masuk penjara saja. Di penjara dia nyaman kok. Itu. Jadi dipaksa. Nah, itulah makanya kita ke depan perlu banyak merenungi diri kita sendiri. Cobalah kita dalam hidup ini jangan kepengen tahu orang lain, jangan kepengen tahu. Cobalah munculkan kepengen tahu tentang dirimu sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.